Tidak ada perjuangan yang menyenangkan. Semua perjuangan membutuhkan pengorbanan. Ya, jadi hari ini kita tetap dengan konsistensi kita atas nama Gerakan Masyarakat untuk Hak dan Keadilan Hukum kembali mendatangi Mapolres Buol dalam rangka melakukan penegasan kembali tuntutan-tuntutan kita terkait dengan yang pertama penyidikan kembali kasus DAK yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dalam sidang pra-peradilan, itu kemudian disidik kembali dengan alasan yang belum begitu jelas. Ya, alasan karena adanya novum, tapi kemudian yang dilakukan adalah itu saja. Penyidikan berulang-ulang terus dilakukan, tapi pada kenyataannya BPKRI yang datang untuk melakukan audit investigasi tetap juga hanya mendapatkan informasi atau menggunakan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tengah dan hasil audit dari inspektorat. Jadi ini menurut kami, menurut rakyat adalah hal yang tidak perlu dilakukan karena ini sangat tidak adil. Ya, karena sebetulnya ketika diputuskan oleh pra-peradilan di dalam konsideran keputusan Kapolres Buol, nyata di situ tertulis. Saya bacakan supaya tidak ngarang. Status tersangka. Kemudian surat tentang penghentian penyidikan. Di dalam menimbang, dalam konsidera menimbang, diktum menimbang dalam SK penetapan pencabutan status tersangka bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana untuk memenuhi kepastian asas kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan. Jadi surat ketetapannya nomor SK 154A Res Satreskrim. Jadi di sini sangat jelas dinyatakan dalam surat pencabutan status tersangka bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana. Ini saja sudah menggambarkan hal yang sederhana. Ya, ini belum kita bicara tentang putusan pra-peradilan. Ini kita baru bicara tentang administrasi atau surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Buol sendiri. Ya, kalau kemudian dilakukan penyidikan kembali, maka ini akan bertentangan dengan diktum menimbang pada surat ketetapan Kapolres Buol tentang pencabutan status tersangka. Ya, ini analisa kami yang tidak begitu paham hukum, tapi menurut kami harusnya seperti itu. Ketika dinyatakan penyidikan ini tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana, maka tidak ada alasan yang jelas, kecuali ada alasan yang disampaikan ke kami untuk melakukan penyidikan kembali. Ya, karena yang dilakukan itu saja. Penyelidikan atas nama BPKRI saja, tapi ternyata Kepala Inspektorat Kabupaten Buol, Wahida Dai Hasib bersama auditornya hampir setiap hari bolak-balik memberikan data laporan hasil audit yang sudah pernah mereka lakukan. Jadi apa yang baru yang sebenarnya? Bukti baru apa yang dimaksudkan? Karena sesungguhnya mereka tinggal mengulang-ulang, mengambil alih nama, mengubah nama, hasil keputusan, hasil audit hasil audit BPKRI menjadi hasil audit BPKRI. Nah, ini hal yang saya kira dipergunakan kepada masyarakat, ya, sangat-sangat menjadikan masyarakat itu sebagai layak, ya. Ketika masyarakat melakukan gugatan atas setiap permasalahan, ketika dimenangkan oleh masyarakat, maka lembaga kepolisian merasa seolah-olah lembaga yang tidak bermasalah. Ya, lembaga ini bukan lembaga yang malaikat yang tidak mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan. Pelaku di dalam tidak ada manusia.
ya, menginterpretasikan hukum juga adalah manusia. Jadi ketika dilakukan, ketika dinyatakan oleh pengadilan sebagai keputusan yang inkrah, maka itu harusnya diikuti atau dipatuhi. Kemudian yang berikutnya, dalam usaha kami, ini hal juga yang sangat janggal, yang tidak berkeadilan. Kasus penggelapan sapi. Sapi kami atau sapi milik ASN Dikbud sebanyak 13 orang, sekitar 27 sapi. Ini laporan polisi kita yang sudah masuk ke dalam saat kami juga adalah pelapornya. Bahkan kami sudah mengantongi SPDHP. Ini sampai hari ini belum juga ada tindak lanjutnya. Hampir 2 tahun. Apakah pertanyaannya, apakah hanya untuk menangani kasus penggelapan sapi yang sudah nyata-nyata korbannya, sudah nyata-nyata administrasi yang sudah didapat oleh penyidik, sudah didapatkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Dalam SPDHP itu dinyatakan tinggal memeriksa 2 orang, ya, dan sudah melakukan pemeriksaan wawancara terhadap beberapa orang. Jadi tinggal memeriksa pihak penyedianya. Nah, itu dinyatakan dalam SPDHP 1 tahun yang lalu. Masa memeriksa 2 orang, ya, memeriksa 2 orang sudah 1 tahun belum selesai bagaimana hasil pemeriksaannya, sehingga arah penyidikan itu menjadi tidak jelas. Kami yakin ketika ini kami tidak datang proses dengan kekuatan masyarakat. Oleh karena itu kedatangan kami kemari. Oleh kemarin kami mempersilakan para Kapolres untuk memberikan sedikit gambaran selanjutnya. Tapi kami diundang hari Senin untuk berdiskusi, berdialog. Tapi menurut kami ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi seandainya kemarin, ya, ada gambaran statement dari Pak Waka, ya, terkait dengan ini, maka kemungkinan kami perkara ini adalah satu produk anak bangsa yang diciptakan oleh Pati Gajah Mada pada awal Majapahit. Bertanggal 1 Oktober kalau tidak salah. Karena ini untuk memperingati bagaimana satu pikiran anak bangsa yang bernama Gajah Mada membuat satu pasukan keamanan untuk mengawal kerajaan dan mengawal raja. Bapak Ibu yang saya hormati, pengawalan kerajaan dan mengawal raja ini karena ada gangguan dari rakyat pada waktu itu. Sehingga sebenarnya Bayangkara yang diciptakan atau yang dipikirkan oleh Pati Gajah Mada itu adalah satu Bayangkara yang membela kepentingan negara dan kepentingan penguasa. Hanya karena ada yang namanya demokrasi, ada yang katanya demokrasi, maka Bayangkara mengabdi kepada rakyat. Andai tidak ada demokrasi, maka Bayangkara mengabdi kepada raja dan mengabdi kepada kekuasaan. Itu sebenarnya prinsip utama lahirnya Bayangkara di bangsa kita. Oleh karena itu, karena sistem kita sudah demokratis, hukum menjadi lebih demokratis, kekuasaan menjadi lebih demokratis, kepolisian menjadi lebih demokratis, maka lahir yang namanya hak asasi. Oleh karena itu, laporan yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita ke polisi adalah bagian dari hak asasi saudara-saudara kita yang melapor agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada orang yang berpikir, kenapa kasus yang lain cepat, kasus yang lain lambat? Karena kenapa? Kasus yang lain cepat, kasus yang lain lambat. Bisa jadi karena 2 hal. Bisa jadi karena kualitas seorang yang memeriksa atau kapasitas dari orang yang memeriksa perkara itu lagi belajar. Bisa jadi kedua karena kasusnya agak sulit. Tetapi dalam kasus yang dilaporkan oleh kawan kita Rusdi, saudara kita Rusdi, itu kasus sapi yang jelas. Rakyat disuruh bayar, kemudian cicilan selama 2 tahun, lunas bayarannya, tidak ada sapinya. Dan kasus sapi di Buol ini adalah kasus yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada 30 miliar dana APBD ya,
30 miliar dana APBD cuma digunakan untuk pembangunan mini ranch, digunakan untuk pembangunan apa namanya, perkebunan, peternakan sapi. Tapi dana 30 miliar itu, apakah saudara-saudara semua tahu di mana sapi kita? Apakah saudara-saudara pernah tahu di mana kebun sapi itu? Apakah institusi penegak hukum kita tidak tersinggung dengan uang 30 miliar yang digunakan untuk membangun mini ranch, kemudian mini ranch kita tidak ada? Yang dimana rakyat dijanjikan akan one man one cow, dapat sapi. Apakah institusi penegak hukum kita tidak tersinggung? Kemudian rakyat tidak dapat sapi. Oleh karena itu, matikan dulu mobilnya kayaknya. Oleh karena itu, karena sudah jam 1, kita minta Pak Wakapolres Dual warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Wakapolres. Perkenalkan, nama saya Ibda Andri Prasetyawan selaku Kanit Pidum, dan saya mewakili Bapak Kasat Reskrim yang pada hari ini tidak berada di tempat. Nanti akan saya jelaskan masalah perkara sapi, tapi kalau berkenan buat teman-teman yang ada di sini, perwakilan aja 2 atau 3 orang ikut ke ruangan saya. Boleh begitu, Pak? Bisa, Pak. Garis besarnya saja. Oh, oke. Jadi begini, Pak ya, yang saya dapat kami jelaskan, saya perkara sapi ini terus terang belum berada di sini. Jadi saya cuma dapat kisi-kisi saja dari Pak Kasat Reskrim yang sementara ini lagi proses sekolah beliau. Jadi beliau jelaskan kepada saya, nanti tolong sampaikan kepada masyarakat yang menanyakan perkara kasus sapi tersebut. Jadi setelah saya pelajari tadi malam, bahwasanya kasus sapi tersebut masih dalam proses penyelidikan. Dan kami nanti, langkah-langkah kami ke depan akan mengundang ahli pidana maupun ahli perdata untuk menindaklanjuti proses ke depan. Ini kan kalau tidak salah ya, baru laporan pengaduan. Nah nanti ketika nanti dari ahli pidana atau perdata kasus ini bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan, baru kita naikkan laporan pengaduan tersebut ke LP. Jadi cuman itu yang bisa kami jelaskan, Pak. Terima kasih. Nanti Pak Rusdidau, ini saya sudah bikin SP2HP sesuai perintah dari Pak Kasat Reskrim tadi malam. Jadi perkembangan kasus yang sudah kami tangani, belum saya di sini, nanti akan saya berikan kepada Bapak kembali SP2HP yang terbaru. Terima kasih teman-teman. Sementara, kan kalau kami sebagai masyarakat simpulin bareng, ada uangnya orang yang diambil, ada yang petugas potong anggaran itu dan ada orang yang kemudian menyediakan sapinya. Bagaimana prosesnya, Pak? Kenapa bisa agak lambat sampai agak bertahun barang? Oke, ya terima kasih masukannya teman-teman. Jadi saran saya, nanti apabila ada informasi-informasi masalah mengenai kasus sapi yang sudah dilaporkan, agar nanti diberikan kepada kami. Jadi semata-mata dari teman-teman yang merasa dirugikan, kan bisa menyampaikan ada informasi begini, Pak. Jadi nanti kan kita sharing, kita berikan surat panggilan apa yang jadi kendala dari teman-teman di lapangan. Jadi proses ini terus terang, Pak, untuk masalah sapi ini bukan kita tidak kerjakan. Kita sudah berupaya untuk melakukan proses siapa-siapa, informasi dari siapa semua, dan itu sudah kita
periksa semua, dan apabila dari teman-teman yang merasa jadi korban mengenai kasus sapi, agar segera disampaikan supaya kita bisa panggil untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Kalau untuk masalah Kadesbokat, Pak, jujur saya itu walaupun saya di sini mewakili Pak Kasat, cuman kalau untuk Kadesbokat bukan ranah saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Kan ini sudah ada berapa saksi-saksi yang sudah pernah dipanggil, Pak? Ya. Juga satu pelapor. Ya. Yang jelas dari Ya, betul. bahkan lalu sudah ada disampaikan bahwa akan melakukan gelar perkara. Itu yang Ya. kemudian kita tidak tahu bagaimana sudah perkembangannya. Nah, jadi bisa saya jelaskan, Pak, untuk masalah itu nanti kenapa saya bisa sampaikan perwakilan supaya nanti penyidiknya langsung yang bisa menjelaskan. Jadi saya selaku kanit di sini ini cuman sebatas melanjutkan perkara-perkara yang jadi tunggakan teman-teman yang lalu. Jadi kalau untuk permasalahan yang detailnya, ya saya bisa bilang jujur saya belum memahami secara full. Jadi saya tidak berani berasumsi, jangan nanti saya salah bicara di sini kan. Nanti akan merugikan teman-teman di sini semua. Terima kasih, Pak. Terakhir, Pak, mimbar-mimbar rakyat ini adalah mimbar kedua. Ini tidak menutup kemungkinan akan ada mimbar yang lebih besar lagi terkait dengan gejolak penegakan hukum yang timpang menurut kami di Kabupaten Buol. Kami mengetahui melalui beberapa informasi bahwa orang yang dipindahkan di Buol itu katanya buangan sih. Oleh karena itu, karena ini situasinya tidak menyenangkan bagi kepolisian, oleh karena itu kami meminta kerjasamanya, kerja kerasnya, agar kasus-kasus kami juga dilakukan upaya penindakan secara serius, karena jangan sampai kami memikirkan Bayangkara yang ada itu seperti Bayangkara yang diciptakan oleh Pati Gajah Mada pada waktu itu hanya melindungi kepentingan raja dan kerajaan. Sedangkan rakyat tidak mendapatkan tempat yang terbaik ketika melakukan pelaporan. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Mungkin bagi kawan-kawan media, mohon diinfokan bahwa gerakan ini adalah langkah awal, akan ada mimbar-mimbar yang lebih banyak lagi menjelang pemilu, menjelang hajatan pilkada ke depan, karena situasinya kita membutuhkan figur yang bisa membawa daerah ini lebih maju ke depan, lebih meloncat lagi ke depan, karena daerah kita boleh dibilang sedikit terlambat dalam melakukan pembangunan sejak 10 tahun terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kedua, Pak. Ya, aksi kedua. Aksi pertama gimana? Sudah ada hasilnya sampai yang kedua. Bagaimana ya? Sampai hari ini belum ada kejelasan seperti apa hasilnya. Kita kemarin mempertanyakan tentang upaya kepolisian kembali melakukan penyidikan terhadap kasus dana alokasi khusus pendidikan. Ya, karena kita tahu bersama, seluruh publik Buol tahu bahwa itu kasusnya kemarin sudah diuji di Pengadilan Negeri Buol dalam sidang pra-peradilan, ternyata tidak memiliki kekuatan hukum, tidak cukup bukti, dan tidak mengandung unsur pidana. Itu bahasa mereka sendiri loh di dalam surat ketetapan Kapolres Buol. Nah, sekarang apa yang mereka tuliskan dalam surat ketetapan itu bertentangan dengan apa yang coba mereka lakukan hari ini. Nah, bahkan kita lihat mereka coba untuk menutupi celah-celah, ya, menutupi celah-celah daripada ketidakvalidan mereka punya berkas perkara di Pengadilan Negeri kemarin. Jadi kalau sudah seperti ini menurut kami
Kepolisian Resort Buol dalam penanganan kasus DAK 2020 ini hanya coba melakukan eksperimen-eksperimen hukum. Nah, tidak boleh masyarakat dijadikan eksperimen hukum. Tidak boleh ketika ini salah, coba dialihkan ke sini, siapa tahu bisa menang. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan tempat eksperimen hukum. Harus jelas, harus kepastian hukum. Kepastian hukumnya sudah jelas. Putusan pidana mengatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak boleh. Harus dicabut. Itu adalah bentuk kepastian hukum. Kalau kemudian polisi lagi mencoba-coba untuk melakukan ini dengan dalil yang tidak jelas, ini sama dengan melakukan coba-coba. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan Etal tadi, ini bisa jadi nanti polisi akan dijadikan diposisikan oleh masyarakat sebagai bayangkara di masa kerajaan Majapahit, di mana bayangkara itu hanya untuk melindungi kekuasaan, ya, hanya untuk melindungi penguasa-penguasa. Sementara rakyat tidak dapat tempat di dalam peran dan tugas kepolisian atau bayangkara. Jadi saya kira begitu. Setelah ini langkah apa lagi yang akan dilakukan? Nah, kita akan terus melakukan upaya pressure ini, ya, karena bersatunya masyarakat dalam urusan ini pasti akan dimenangkan oleh masyarakat. Jadi karena ini belum ada kejelasan, ya, karena ini juga bulan puasa ada keterbatasan, kemungkinan kita akan turun lagi dengan aksi yang lebih besar, dengan mengharapkan supaya kepolisian mau tampil ke depan. Ini buktinya, sudah 2 kali pertemuan, Kapolres ini tidak pernah hadir. Bahwa Kapolres juga dalam kapasitasnya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Kanit-kanitnya juga tidak bisa menjelaskan dengan baik. Ini gambaran daripada keprofesionalan Polres Buol di dalam melaksanakan tugasnya di Buol. Kalau hal-hal yang kerja-kerja tidak profesional Polres Buol seperti ini dibiarkan, maka pasti korbannya itu adalah masyarakat Kabupaten Buol. Dan ini kita tidak boleh biarkan, harus kita lawan. Itu saja, terima kasih. Penegak hukum khususnya Polres Buol. Yang kedua, kami bersolidaritas terhadap beberapa aparat dan orang-orang yang ditersangkakan kemudian masuk dalam proses persidangan seperti yang terjadi kepada Kepala Desa Bokat, yang kami duga ada indikasi bahwa kasus ini direkayasa. Kami indikasikan agar bisa Kepala Desa masuk dalam bis. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa kasus sapi ini sudah 2 tahun lebih dilaporkan. Sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan terkait dengan proses penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Buol. Yang kedua saya mau sampaikan, saya kira Polres Buol sudah punya perkap tersendiri terkait dengan proses penanganan kasus yang seharusnya ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, harus ada kepastian hukum diberikan kepada pelapor. Kalau ditindaklanjuti, harus ada kepastian hukum juga diberikan ke pelapor, diberikan perkembangannya sampai di mana proses itu dilakukan. Ketika itu tidak dilakukan, kami mempertanyakan soal kepastian hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Buol. Yang ingin kita sampaikan pada proses-proses tersebut, kami jangan sampai masyarakat hilang kepercayaannya terhadap proses penegakan hukum yang terjadi di Kabupaten Buol. Yang kedua, jangan sampai ada proses kriminalisasi yang sebenarnya diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada warganya. Kenapa? Boleh kita lihat bagaimana kasus-kasus yang banyak terjadi sampai dengan hari ini di Kabupaten Buol. Salah satunya adalah Kepala Desa Bokat. Kami duga kuat kasus ini direkayasa sehingga menjerat Kepala Desa Bokat masuk dalam jeruji sampai dengan hari ini. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita katakan terkait dengan proses-proses penanganan haruslah objektif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan perkap yang menjadi petunjuk yang sudah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, agar semua fakta yang terjadi itu digali dengan lugas, digali dengan jelas, sehingga jelas apa yang menjadi terang tindak pidana yang dilakukan. Kami mau mengingatkan bahwa jangan sampai kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merusak citra.
kita tahu bagaimana dari beberapa lembaga, institusi, Polres, Kepolisian Republik Indonesia itu mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi. Tapi beberapa tahun belakangan tren itu turun akibat tindakan-tindakan oknum yang terlibat dalam praktek-praktek yang merekayasa kasus. Tertutup di. Aduh. Ya. Harus, karena dia sudah sedih kandang, sedih rumah sakit. Ini keluarga dari mana semua ini, Bu? Keluarga kepala desa Bokat ya? Keluarga semua ini. 3 minggu. Oh, dia sekali tahu. Oh, ada. Rupanya banyak. Nih. Keluarga Bokat, Bu ya? Bokat semua. Iya, Bokat, Pak. Keluarga kepala desa ya? Iya, ya. Oke. Semua, Pak. Sebagian keluarga. Ini banyak ini. Wah, luar biasa. Luar biasa dukungan. Luar biasa dukungan ini. Mantap, Pak. Sana lain, Ini Pak. mereka ini. Ini Mantap. kalau yang penting dia sudah turun sudah. Iya, sudah. Ini Pak, ini Pak.